Gua tidak sedang stres ataupun sedang mengalami kebotakan rambut, tapi gua memang pengen botakin rambut. Ntar gue petopin dulu biar nggak kayak tuyul banget ya. Mana lagi jerawatan lagi. Oke, selamat datang di channel Iban di podcast BTS atau Based on True Story. Dan sebelum kita mulai di sini gue pengen mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan juga selamat tahun baru 2022. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan di video kali ini gue akan bercerita kepada teman-teman mengenai dulu gue sempat diancam hampir di penjara teman-teman. Jadi kejadiannya itu kurang lebih sekitar 2 tahun lalu, kurang lebih ya 2 tahun lalu teman-teman. Jadi waktu itu gue posisinya freelance sebagai desain teman-teman, freelance designer. Kemudian ada satu teman gue, sebut aja kita inisialnya A. Jadi ntar gue akan bikin ABC supaya nggak bingung. Nah teman gue ini A ini dia nelpon gue. Oi Ban, terus udah gitu gue jawab kan, kenapa Jing? Enggak, bercanda. Gue nanya, oi kenapa ya gitu. Terus dia katanya, ini nih gue ada kenalannya. Nah kenalannya ini kita sebut dengan B. Gue ada kenalan B ini sedang nyari desainer teman-teman. Lagi nyari desainer untuk bikin interior dari sebuah convention hall. Eksteriornya udah ada. Terus udah gitu, oh yaudah boleh deh. Lu kasih nomor gue aja ke dia. Gue juga minta nomornya ke lu, ntar gue hubungin dia langsung. Gue bilang gitu kan ke si A ini. Nah ke si A ini supaya teman-teman gak bingung. Nah akhirnya gue hubungin lah nih si B karena dapat nomor dari si A. Gue hubungin si B, gue bilang, oi Jing, katanya lu ada proyek. Enggak, bercanda. Gue WA ke dia, siang Bu, saya dengan Ivan dari temennya A gitu. Gue bilang katanya sedang butuh freelance design ya Bu ya. Terus dia gitu, oh ya kebetulan saya juga memang freelance designer. Terus dia gitu, mungkin kita bisa ketemu dulu atau via telepon juga nggak apa-apa sih Bu. Tapi singkat cerita akhirnya kita memutuskan untuk bertemu untuk briefing awal. Waktu itu kita memutuskan untuk bertemunya itu di Tangerang. Nah di Tangerang. Nah akhirnya gue jalan lah dari Kelapa Gading ke Tangerang kurang lebih 1 jam karena gue naik motor juga kan 1 jam lebih. Terus ternyata di Tangerang itu adalah pihak ketiganya yang kita sebut sebagai C. Jadi gue ulangi lagi, A itu adalah temen gue, B itu adalah kenalannya si A nih yang ngasih gue proyek, dan C adalah perusahaan desainer. Nah dia memang kantor gitu teman-teman. Nah di situ gue juga kaget ternyata pas nyampe Tangerang itu tuh ke kantor desainer. Nah ternyata si proyek ini, si B ini berlakunya itu hanya sebagai istilahnya maklar gitu teman-teman. Dia sebagai maklar dan dia memang kerjaannya tuh nyari-nyari proyek, dan ketika udah dapat ketika udah ada proyek yang pengen ditender dia baru nyari bawahannya itu bukan bawahan, collab lah, dia collab sama desainer lain, sama kantor ataupun freelance. Nah nanti kalau misalnya memang udah deal dia tinggal dapat sekian persen gitu, itu kerjaan si B. Nah di tempat C ini, di kantor si perusahaannya C ini, gue bertemu di Tangerang kan. Di situ kita mulai briefing mengenai proyeknya apa. Dan ternyata proyeknya itu tuh masih tender teman-teman. Proyeknya itu masih tender, dan proyeknya itu tuh dia udah kasih lihat 3D untuk eksterior. 3D eksteriornya udah jadi kan. 3D eksterior udah jadi, terus dia bilang nih yang pengen didesain interiornya yang di tender tuh adalah ruangan A, B, C, D. Nah gitu. Itu di kantor C tuh yang di Tangerang. Gue nggak akan sebut nama perusahaannya karena nggak etis juga dan gue bisa disomasi. Gue nggak mau disomasi sih. Jadi nggak mencemarkan nama baik ya teman-teman di sini ya. Nah akhirnya briefing lah. Ini nih yang butuh interiornya tuh di sini nih, di ruangan A, B, C. Oke, akhirnya di situ oh ya udah oke deh. Untuk tenggang waktunya berapa lama? Gue tanya gitu kan. Terus dia gitu. Ini sih kita butuh secepatnya untuk tender. Soalnya kantornya si C ini lagi padat banget. Nah makanya itu dia sengaja nyari freelance designer dari luar. Bahkan di situ gue juga ditawarin, udah kalau misalkan kamu memang lagi nggak
nggak ada kantor gitu, kamu ikut di kantor saya aja. Gue sampai ditawarin kerja di sana langsung. Cuman menurut gue ya kerja kantoran dengan freelance kan pasti hasilnya sangat jauh kan teman-teman. Freelance kita bisa ngecas sekian ratus ribu per meter persegi. Kalau misalkan kantor ya gaji bulanan. Cuman memang kalau misalkan freelance itu kendalanya kalau misalkan nggak ada proyek ya nggak ada duit. Nah tapi karena di situ gue sebagai freelance designer, gue bilang, oh maaf deh pak, kayak saya kerjanya sebagai freelance aja, jadi bayar ke sayanya nanti per meter persegi. Nah di situ gue nanya, kira-kira berapa ya Pak untuk harga per meter perseginya, dari Bapak bisanya berapa? Atau dari ibunya itu si B, bapaknya itu C. Nah, gue tanyakan. Nah, ternyata di situ mereka bilang, bukan mereka sih, yang C ini bilang bahwa proyek ini masih tender, tapi kalau misalkan nanti bisa sampai goal, udah pasti good price lah kasih ke lo, udah kasih ke gua. Itu konteksnya di sini kasih ke gua. Dia bilang good price gitu, ya udah gue udah teriming-imingi dengan good price-nya itu, akhirnya ya udah gue okein. Nah, tapi di sini salahnya gua adalah gue tuh nggak minta DP apa-apa sama sekali. Karena memang dari dia pun juga kayak rada melas-melas karena ini proyek masih tender. Intinya kayak si C ini juga nggak mau bayar gue karena masih tender lah, intinya gitu kan. Nah salahnya gue adalah gue juga nggak minta anggaplah 1 juta 2 juta lah buat jajan, buat bensin, buat nongkrong, buat bayar internet mungkin rumahan kan. Nah salahnya gue tuh di situ. Jadi akhirnya setelah gue udah di briefing nih di tempat C ini, udah briefing, udah seminggu tektokan, oh nih bagusnya gini, desainnya gini dan sebagainya. Nah si B ini, yang maklarnya ini, B-nya itu nanya ke gue, Van gimana progres nih udah seminggu, boleh minta screenshotnya gak atau renderannya? Terus dia gitu, oh ya boleh bu, boleh. Akhirnya gue kasih renderannya. Nah entah kenapa, tahu-tahu si C ini, bapak C ini, dia tuh tahu bahwa gambarnya itu tuh dikasih gue ngasih ke B. Gue pikir ya nggak apa-apa dong, orang masih kayak ya udahlah kita sama-sama pengen dapetin proyek ini kok, antara B dan C kan nanti juga dapat persenan. Ya udahlah, gue mikirnya sebagai yang di bawahnya mereka gitu kan, ya udah kasih aja karena memang tujuannya kan biar proyek ini goal intinya gitu kan. Nah karena si C ini tahu bahwa B itu dapat gambar, si C ini langsung telepon gue. Nah si C ini telepon gue dengan nada yang cukup ngeselin gitu ya. Dia bilang, Van kamu ini ya, kamu ngasih gambar ke B ini apa aja? Terus gue bilang semuanya pak. Nah tapi di sini dia salah tangkep, semuanya ini maksud gue adalah semuanya interior karena dari awal nggak megang 3D eksterior apapun. Tapi si C ini, bapak C ini nangkepnya semuanya itu adalah eksterior. Tapi di telepon dia nggak bilang, jadi dia, oh semuanya dia minta, semuanya si B ini minta. Gue bilang iya, si B tuh minta semuanya. Nah kata-kata semuanya ini nih harus digaris bawahi nih karena jadi rancu, jadi salah banget ya kata-kata semuanya ini. Nah akhirnya dari situ dibuatlah conference chat. Intinya dia bilang, Bu B gitu kan, Bu B ini katanya Ivan, Ibu minta gambar semuanya, Ibu nggak boleh gitu, itu tuh melanggar hak cipta dan sebagainya. Kalau misalnya begitu, bisa jadi Ibu mau maju sendiri ya maksudnya. Dia sampai si Bapak C ini langsung negor si B di conference chat gitu. Terus udah gitu si Ibu B ini maklarnya ini tuh dia bilang, dari mana saya minta semuanya? Coba Van kasih tahu. Terus udah gitu gue bilang di grup, iya Pak, si Bu B ini meminta semuanya tuh interiornya. Nah itu, pas ditelepon itu karena mungkin dia udah panik atau gimana, dia bilang ke gue, oh nggak boleh Van, kamu nggak boleh ngasih gambar ke B atau ke siapapun dengan cuma-cuma, kamu harus ngasih ke saya dulu, ke C ini nih, ke kantor yang desainer ini, kamu harus kasih gambar ke saya doang lah, intinya gitu. Karena nanti si perusahaan C ini yang akan maju tendernya, si B-nya nggak ikut. Nah dari situ tuh gue langsung itu, pas di telepon itu gue juga dibilangin kan, oh kamu kalau misalkan ngasih semua gambar ke B, kamu bisa saya penjarain loh. Wah gila, gue langsung jiper dong, orang masih freelance designer. Terus udah gitu karena gue mikir ya udahlah B dan C kolaborasi gitu kan, jadi dua-duanya untuk memenangkan satu proyek ini
gue ngasih gambar render ya udahlah gitu. Ternyata dia bilangnya sampai, kamu kalau misalkan ngasih gitu nggak bilang saya, kamu melanggar hak cipta, bisa-bisa kamu saya penjarain loh. Wah gila, sebagai freelance designer yang masih sangat seumur jagung ini ya jiper dong. Kalau dipenjarain bayar pengacaranya berapa, kalau misalkan nggak bisa bayar pengacara malah dipenjara kan, malah jadi bingung banget gitu teman-teman. Wah dari situ gue kayak anjir nih kayak serba salah jadinya. Terus udah gitu di grup lanjut di chat di grup itu gue bilang kan, iya pak itu maksudnya tuh semuanya interior. Terus udah gitu si bapak bilang, oh interior doang, tadi kamu bilang di telepon via telepon kamu bilangnya itu semuanya. Terus gue bilang iya saya bilang semua interior. Terus juga bapak bawa penjara sih, saya jadi takut, gue bilang gitu kan. Terus udah gitu langsung si Bu B-nya ini tuh langsung kayak ketawa gitu kan, langsung kayak ketawa di grup karena si C ini tuh ya bawa-bawa polisi, bawa-bawa penjara dan sebagainya gitu. Nah gue sebagai freelance designer yang masih seumur jagung ngeri lah denger nanti kamu saya penjara segala macam hak cipta. Nah dari situ tuh jadi gue banyak belajar ya, banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Sebelum kita masuk ke situ, mungkin akhirnya setelah si grup chatnya itu berhenti di situ kan, jadi udah clear bahwa yang Ibu B minta itu adalah interior doang. Situ udah akhirnya nggak lama besokannya si Bapak C ini minta ke gua, Van boleh kirimin 3D-nya gak dan renderannya. Nah di sini juga salah gua tuh gua ngasih, harusnya tuh gua seenggaknya mintalah 1 juta 2 juta buat ya itu tadi gue bilang bensin, nongkrong dan sebagainya kan. Nah di sini gue jadi dapat banyak pelajaran ya teman-teman mengenai kejadian nggak jelas seperti ini, sebenarnya entah nggak jelas atau gimana deh ya. Nah jadi itu cerita sedikit mengenai gue diancam di penjara dan banyak pelajaran yang bisa gue ambil dari sini ya. Mungkin buat teman-teman yang dengar cerita ini jangan sampai kejadian kayak gini kalau misalkan teman freelance design ya. Nah poinnya di sini kalau misalkan dari yang pengen gue pelajarin adalah yang pertama, jangan mau kalau misalkan desain teman-teman tuh nggak dibayar. Di sini tuh gue posisinya kan nggak dibayar sepeser pun. Karena di awal gue teriming-imingi dengan dia bilang nanti kalau misalkan projectnya goal, nanti sama kamu udah saya bayarnya good price ke kamu. Cuman sampai sekarang gue juga nggak dikabarin, udah kayak 2 tahun. Gue nggak tahu apakah proyek itu dapatnya sama si Bapak C ini atau enggak ya. Jadi pertama jangan sampai nggak dibayar sama sekali lah. Seenggaknya teman-teman minta DP 1 juta 2 juta dulu. Buat teman-teman kerjain. Kalau misalkan dari desainer ataupun dari maklar dia nggak mau ngasih uangnya, ya udah teman-teman tolak dengan halus aja. Wah mohon maaf pak, untuk pengerjaan ini kayak saya nggak bisa ambil. Soalnya jujur kalau misalkan nggak ada uang di awal, saya juga kerjanya jadi setengah hati, bilang aja kayak gitu. Gue karena waktu itu udah kayak nafsu banget kan. Nah kemudian di sini poin 2 yang gue bisa petik pembelajarannya adalah pastikan dari awal teman-teman harus jelas dulu nih tektokannya sama siapa. Apakah sama desainer kah? Apakah sama makelar kah? Boleh gak nih kalau misalkan langsung kasih gambar ke desainernya, atau boleh gak nih kalau misalkan kasih gambar dari maklarnya? Toh yang dapetin kontaknya kan si maklarnya. Jadi maklar itu ya seperti gue bilang di awal, dia nyari bawahannya tuh dia memang desainer gitu. Nah jadi jangan sampai di awal nggak jelas sama sekali tektokannya sama siapa, ininya sama siapa, itu sama siapa, dan jangan sampai nggak dibayar lah teman-teman. Ya itu jadi pengalaman pribadi yang cukup pahit aja sih buat gue ya. Terus juga sampai sekarang juga udah ke Ibu B dan Bapak C-nya itu juga nggak ada kontak gue sama sekali mengenai proyek tersebut. Mungkin nggak goal, mungkin I don't know. Oke teman-teman, itu aja kayaknya sharing cerita kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen dibahas, ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, gue Iban, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.